Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengulangi menjelaskan mengenai gelombang berjalan, ya. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan persamaan simpangan untuk gelombang berjalan. Nah, ini dia, ya. Kita coba slideshow. Ini ya. Persamaan simpangan untuk gelombang berjalan YP. Nah, A sin omega T kurang KX. Ini sudah kita Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dapat kita simpulkan persamaan simpangan gelombang secara lengkap adalah Y di titik P itu sama dengan lebih kurang A sin omega T kurang lebih KX. Atau, apa artinya? Plus A itu berarti arah getar pertama ke atas. Negatif A berarti arah getar pertama ke bawah. Coba perhatikan, negatif K berarti gelombang merambat meninggalkan sumber atau ke kanan, ya. Ingat, negatif K X berarti gelombang merambat meninggalkan sumber getar atau ke kanan. Artinya kalau dia positif K X berarti gelombang merambat menuju sumber getar atau ke kiri, ya. Next. Nah, ini dia persamaan simpangan secara umum, ya. Nah, yang Ibu jelaskan tadi. Positif A berarti simpangan awal gelombang ke atas. Negatif A, ya, positif A yang tadi. Negatif A berarti simpangan awal gelombang ke bawah. Negatif K berarti gelombang merambat ke kanan atau gelombang merambat meninggalkan sumber getar. Positif K berarti gelombang merambat ke kiri, gelombang merambat menuju sumber getar. Ya, ingat. Sekarang, mengenai keterangannya ini, Y itu adalah simpangan, A amplitudo gelombang dengan satuan meter, omega kecepatan sudut gelombang radian per sekon, T lamanya gelombang bergetar, S T periode gelombang, K bilangan gelombang. Bilangan gelombang satuannya radian per meter, ya, atau radian meter minus 1. X jarak titik ke sumber getar, satuannya meter, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Nah, dari situ kita akan berlanjut kepada persamaan kecepatan. Ya, ingat bukan cepat lambat gelombang, ya. Tapi kita lanjut kepada persamaan kecepatan. Yang tadi namanya persamaan simpangan. Bagian kedua persamaan simpangan, bagian ketiga persamaan kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Ingat, turunan pertama. Persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Ingat, apa persamaan simpangan tadi? Ya, lanjut. Secara matematis, jika simpangan sama dengan A sin omega T negatif plus KX, maka nih dia turunan pertama V sama dengan dy per dt, ya. dy per dt. Nah, y kita ganti dengan persamaan simpangan, kita ambil A sin omega T kurang KX. Ya, kita ambil yang kurang KX dan A-nya positif. Per dt. Ingat, ini namanya fungsi turunan. Turunan dari A ini adalah di depan sinus, yang diturunkan itu adalah T per dt, kan terhadap waktu diturunkan. Ya. Kalau diturunkan terhadap waktu, berarti selain dari itu adalah merupakan konstanta. Berarti A konstanta, KX juga konstanta. Berarti A-nya naik ke depan, ya. Berarti omega juga konstanta. Keluar di ini, lompat dia keluar.
Ya, dilompatkan dia keluar. Nah, di dalam ada juga. Nah, berarti turunan dari A ya A, karena dia dianggap konstanta. Di sini sin, turunan sin theta. Nah, itu sama dengan cos. Nah, tetanya apa? Omega T kurang Kx. Nah, turun dari omega berarti omega. Sehingga persamaannya ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. P sama dengan A omega cos omega T kurang Kx. Omeganya kita lompatkan ke depan. Jadi amplitudo dikali kecepatan sudut cos omega T kurang Kx. Inilah yang dinamakan dengan persamaan kecepatan. Next. Bagaimana jika Anda ditanya kecepatan maksimum? Maka Anda tinggal ambil variabel sebelum cos, yaitu A kali omega. Jadi, kecepatan maksimum dapat Anda tuliskan Pm sama dengan A kali omega. Ya, semoga Anda paham dari penjelasan Ibu. Nah, keterangan V kecepatan meter per sekon dan Y simpangan gelombang ya dalam meter. Nah, ingat itu. Oke, ini ya. Nah, ini dia persamaan kecepatan. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau Anda kurang paham, boleh diputar ulang ya. Enaknya kalau ada video. Lanjut kepada yang kedua persamaan. Nah, bagian yang ketiga, yang bagian pertama kemarin kita membahas pengertian gelombang berjalan. Yang kedua, persamaan simpangan. Yang ketiga tadinya persamaan kecepatan. Nah, yang keempat persamaan percepatan. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan atau percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan. Ingat itu. Kalau kecepatan tadi turunan pertama dari simpangan. Nah, sekarang percepatan turunan pertama dari kecepatan. Berarti percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan. Ini dia secara matematis. A sama dengan turunan kedua dari simpangan. Makanya di D kuadrat Y per D kuadrat T. Atau sama juga dengan dV per dt. Nah, supaya gampang, apa yang kita turunkan? V saja boleh. D berarti ini persamaan V. A omega cos omega T kurang Kx. Nah, itu persamaan V per dt. Nah, ingat ya. Siapa yang konstan di sini? Konstan tadi anggap konstanta A kali omega. Terus apa lagi? Omega. Omega kita lompatkan keluar nanti. Nah, ini dia sudah melompat. Ingat, yang perlu Anda ingat adalah tadi turunan sin theta adalah cos. Setelah turunan cos itu adalah negatif sin. Ingat ya, negatif sin. Nah, sehingga tadi A kali omega. Kali omega. Berarti nanti dia, nah, A kali omega. Turunan cos negatif sin. Dalam kurung omega T kurang Kx. Ulang ya. Turunan cos negatif sin. Ini bukan kurang. Omega titik kurang. Ini negatif sin. Turunan cos negatif sin. Theta. Tetanya apa di sini? Omega T kurang Kx. Turunan omega ya omega lompat dia keluar. Nah, yang konstanta apa di sini? A kali omega. A omega kita samakan dia. A kali omega. Apa jadinya? Yuk, mari kita lihat. Jadinya negatif lompat ke depan, negatif A, omega kuadrat, sin, omega T kurang Kx. Ini dinamakan dengan percepatan, ya, atau persamaan percepatan gelombang, ya. Persamaan percepatan gelombang. A, omega kuadrat, negatif ingat. Ini bukan amplitudonya negatif, tapi persamaannya negatif A, omega kuadrat, sin omega T kurang Kx. Ya. Oke, atau kita balik. Kita pindahkan posisinya. Omeganya bawa ke depan, boleh juga. Nah, jadinya apa kalau omeganya bawa ke depan? Negatif. Omega kuadrat A sin omega T kurang Kx. Apa itu A sin omega T kurang Kx? Persamaan simpangan. Ya, ini dia. Percepatan maksimum gelombang. Ibu ulangi. Kalau ditanya percepatan maksimum gelombang berjalan. Nah, sama halnya dengan kecepatan tadi ya. Kalau ditanya kecepatan berarti ambil persamaan ini.
Kalau dia percepatan maksimum gelombang berjalan berarti negatifnya diabaikan. Karena dia maksimum. A omega kuadrat saja. A omega kuadrat. Oke. Keterangan. A percepatan. Meter per sekon kuadrat. Atau meter sekon pangkat negatif 2. P kecepatan gelombang. Meter sekon negatif 1. Dan Y simpangan. Oke. Inilah dia persamaan percepatan. Oke, lanjut bagian kelima. Ya, setelah persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, bagian kelima sudut fase, fase dan beda fase gelombang, ya. Oke. Ingat, di sini adalah gelombang berjalan. Pada gelombang berjalan, Anda juga dapat menentukan sudut fase dan fase gelombang, serta beda fase. Ya. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Ingat, sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Nah, fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Terus, beda fase adalah perbedaan fase, gelombang atau tahapan gelombang. Nah, 3 variabel tersebut dapat kita turunkan dengan mudah dari persamaan gelombang berjalan. Mari kita turunkan. Tuliskan persamaan umum gelombang berjalan. Misalnya kita ambil persamaan simpangan gelombang yang simpangan awalnya ke atas dan arah rambatnya ke kanan. Ini ya. YP sama dengan A sin omega T kurang KX. Berarti yang sesuai yang dibilang di sini, awalnya ke atas dan arah rambatnya ke kanan. Atau meninggalkan sumber getar. Negatif meninggalkan sumber getar nih. Next. Maka sudut fase itu sudut fase. Di sini dasarnya apa? A sin theta. Jadi sudut fasenya apa? Omega T kurang KX. Bagaimana dengan fase gelombang? Nah, fase kita bisa peroleh dengan membagi sudut fase ini dibagi dengan 2pi. Apa itu 2pi? Ya, itu sama dengan 1 keliling lingkaran. 2pi. Radian atau sama dengan 360 derajat. Maka kita akan dapatkan fase sama dengan theta P ya di titik P per 2pi. Apa itu theta? Omega T kurang KX per 2pi. Nah, ini sudut fase. Bagi dengan 2pi jadinya fase. Apa yang didapatkan? Ya. Apa yang kita dapatkan dari sini? Ayo. T per T. Karena di sini ada omega ya. Omega itu sama dengan apa? 2pi per T. Omega sama dengan 2pi per T. 2pi coret. Nah, K itu sama dengan apa? Ya. K per 2pi itu sama dengan 1 per lambda. K per 2pi sama dengan 1 per lambda. Sehingga X per lambda. Nah, ini persamaan fase. Apa tadi? Fase gelombang. Ini sudut fase dan fase gelombang. Oke. Semoga Anda paham. Nah, tinggal Anda tentukan beda fase kan? Beda berarti selisih. Maka beda fase Anda dapat artikan selisih fase. Ini kan ada 3 variabel tadi. Sudut fase, fase, dan beda fase. Ini beda fase disimpulkan dengan nih. Ya, selisih atau delta fase. Jika Anda mau turunkan persamaan beda fase, maka Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Ya, langkah-langkah berikut ini. Ini dia. Beda fase berarti fase akhir kurang fase awal. Nah, apa fase akhir? Nah, T per T. Kan persamaan fase tadi. T itu lamanya bergetar. T besar periode. Dikurang X. Nah, posisi akhir per lambda, panjang gelombang. Nah, posisi awal dikurang, ya, posisi akhir dikurang posisi awal. T per T kurang X1 per lambda. Sehingga
beda fase, ingat, ini T per T kurang T per T, hilang, habis ya. Sama dengan 1 kurang 1, ya 0. Nah, kurang X 2 per lambda, negatif, negatif. Nah, negatif, negatif, X1 per lambda, sehingga positif, negatif, negatif diikatkan menjadi positif. Nah, hukum matematika ya. Nah, negatif X2 tambah X1. Nah, di sini negatif X2 per lambda tambah X1 per lambda. Nah, sehingga beda fase kurang. Ya, di sini kita bawakan keluar tanda negatifnya. Sehingga di dalam kurung apa? X2 kurang X1. Karena negatifnya untuk bersama. Kalau ini negatifnya hanya untuk X2. Nah, pindahkan keluar. Sehingga X2 kurang X1-nya. Nah, negatif-negatif jadinya positif. Nah, ini dia. X2 kurang X1 itu sama dengan delta X. Ya, delta X per lambda. Inilah dia dinamakan dengan beda fase. Ya, beda fase delta X per lambda. Ya, ingat delta X per lambda. Nah, keterangan. Dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat sebagai berikut. Nah, tetapi sama dengan 2np atau delta C sama dengan N 0 sampai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ya, dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat sebagai berikut. Nah, ini dia. Theta P 2N tambah 1pi dan delta C sama dengan setengah 2N tambah 1 dengan N mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, ini keterangan untuk fase sama dengan fase berlawanan. Ya. Oke, itu pertemuan kita kali ini. Semoga Anda paham. Kalau kurang paham, silakan putar ulang atau bertanya dengan Ibu lewat chat grup. Ya, silakan dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.